Itu kan untuk menanggulangi supaya masyarakat yang rentan, dalam hal ini rentan secara finansial, Biayaannya berubah-ubah, berkurang sehingga berhenti. untuk lebih memampukan masyarakat, dia akan tetap terus selamanya di segmen PBI itu gitu ya, karena tidak diberdayakan. Sirkulasi daripada dana dan klaim yang dibayarkan dengan baik sehingga tidak terganggu dari pelayanan dari rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat di kanal HZ Greeting. Bila dari Anda semua dari kanal ini dapat memberikan booster ilmu pengetahuan, maka mohon Anda memberikan like, komen, dan subscribe. Dan share juga kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Serta komentar Anda akan sangat bermanfaat bagi kami. Dan tentunya ini akan terus hadir memberikan informasi-informasi baru yang lebih menyegarkan dan lebih juga menarik bagi kesehatan. Sahabat HZ Greeting, tamu kita hari ini adalah tamu yang istimewa. Dia adalah seorang dosen, seorang peneliti, ya, dan juga sebagai praktisi di ekonomi kesehatan. Untuk itu marilah kita kenalkan, beliau adalah Dr. Fethi. Nanti Dr. Fethi ini adalah merupakan peneliti. Selain itu juga sebagai praktisi ekonomi kesehatan. Beliau adalah dosen di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan beliau juga sebagai ketua dari Pusat Studi Ekonomi Kesehatan. Dan kita topik hari ini akan membicarakan tentang yang seputar kita selama ini tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kita ketahui merupakan kewajiban setiap penduduk dan hak juga setiap penduduk untuk mencapai universal health coverage. Nah, ini adalah satu upaya banyak yang dilakukan oleh para peserta yang timbul masalah ataupun yang belum tahu secara keseluruhannya. Nah, untuk itu tidak ada salahnya dan bahkan lebih tepat kita juga bicara kepada pakar tentang ekonomi kesehatan yang juga pakar BPJS Kesehatan, dalam hal ini adalah Dr. Fethi. Untuk itu, marilah kita sama-sama perkenalkan. Nah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya, selamat pagi, siang, malam, Prof. Wahyu. Ya. Terima kasih Dr. Fethi. Dr. Fethi, kita akan bicara tentang masalah BPJS. Khususnya topiknya berkaitan dengan kepesertaan. Tapi sebelum itu Prof, saya ini ketua pusat kajian AKK, bukan ekonomi kesehatan. Ya, nanti saya diomelin sama senior saya yang ketua pusat ekonomi kesehatan. Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas atau Kesehatan dikenal dengan CHAMS atau CHAMS, ya, UI atau FKM UI. Baik, mari kita mulai saja diskusi topik berkaitan dengan kepesertaan. Bu Fethi, kami merasakan ya dari beberapa peserta ini juga mengatakan itu banyak hal yang mereka bingung nih dalam kepesertaan BPJS. Mungkin Bu Fethi bisa melihat bagaimana sih cara mereka memunculkan bahwa sebagai peserta ada kewajiban, ada hak yang kemudian bisa mendaftarkan kemana yang harus dilakukan. Juga bagaimana kalau ada masalah dalam pembayaran premi ataupun ada tuntutan-tuntutan haknya mereka, atau bahkan juga dalam memberikan beberapa hal yang terkait dengan hak-haknya sebagai peserta. Ya, kewajiban peserta membayar premi, haknya memberikan dapatkan manfaat juga itu akan banyak hal yang timbul kesulitan dalam memahami.
Mungkin Bu Fety bisa menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta dan bagaimana cara mendapatkan kepesertaan di BPJS Kesehatan. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Baik rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang mungkin saat ini menonton secara online, terima kasih atas kesempatan ini Prof Wahyu bisa berbincang di kanal ini, sungguh sangat membahagiakan ya. Mudah-mudahan ke depannya kanal ini juga semakin maju dan semakin dikenal dan tentunya semakin bermanfaat. Ya. Sebelum berdiskusi lebih lanjut, mungkin kita perlu memperkenalkan kepada teman-teman yang nonton dulu ya terkait segmentasi kepesertaan BPJS, karena kan ada macam-macam ya. Ada yang memang dia adalah pekerja penerima upah, ada yang dia juga pekerja bukan penerima upah, ada juga yang PBI yang dibiayai oleh Kemenkes misalnya ya, oleh pusat. Ada juga yang mungkin disebutnya seperti PBI juga, tapi dibiayai Pemda, sehingga kadang kita menyebutnya PBPU Pemda gitu ya. Nah, segmentasi yang bermacam-macam ini tentunya sebenarnya dibuat itu untuk meningkatkan akses. Jadi misalnya PBI itu kan untuk menanggulangi supaya masyarakat yang rentan, dalam hal ini rentan secara finansial misalnya, tidak mampu, maka dia tetap bisa menjadi peserta BPJS, bisa mengakses layanan kesehatan di negara kita ini ya. Jadi untuk itu ada beberapa segmen yang diatur ya, dengan pembiayaannya masing-masing, ada yang mandiri, ada yang share antara pekerja dan pemberi kerja, dan juga ada yang dibiayai oleh pusat dan juga Pemda. Cuma memang saat ini proporsi yang dibiayai oleh pemerintah baik itu pusat maupun Pemda itu cukup besar ya, bahkan sampai mencapai 50-an% ya, sekitar 146 juta mungkin ya, dengan yang dibiayai pusat itu sekitar 96 juta dan dibiayai Pemda 50 juta. Nah ini tentunya ke depannya kita mesti melihat ini secara serius ya. Misalnya gini, di Pemda-Pemda ya, ini yang saya tahu ya, ada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat misalnya yang tadinya memiliki anggaran ya, alokasi di 2024, 2025 untuk PBU Pemda ini, tapi di 2026 nanti di perencanaan kerja mereka nanti itu memangkas alokasi yang cukup besar ya. Khawatirnya itu juga akan menjadi masalah ya. Satu di antara masalah kepesertaan, karena kemudian dana juga kurang jadinya kan. Misalnya ada satu kota ya atau kabupaten yang tadinya ada alokasi sekitar 170-an miliar, nantinya hanya sekitar 100-an miliar saja. Itu kan jauh ya turunnya ya. Terus jadi yang membayari nanti untuk peserta PBPI atau PBPU Pemda ya, terutama siapa ya, itu kan juga PR ya. Belum lagi kepesertaan saat ini pun yang tidak aktif sudah cukup banyak ya persentasenya. Yang tidak aktif itu maksudnya yang peserta mandiri? Ya, yang mandiri karena menunggak iuran terlalu lama sehingga menjadikannya peserta tidak aktif. Itu kan juga ada ya Prof ya. Jadi masalah kepesertaan ini memang hal yang menarik dan challenging-nya cukup tinggi. Bagaimana kemudian untuk mempertahankan kepesertaan aktif atau meningkatkan bahkan ya, supaya tadi cita-citanya JKN ini untuk memberikan akses yang merata ya, adil merata itu bisa tercapai gitu. Nah, gimana nih Bu Fety? Ini kan kendalanya tadi disebutkan diantaranya adalah peserta yang keberlangsungannya ada tanda kutip ya berhenti, baik dari pemerintah ya maupun dia peserta mandiri. Peserta mandiri mungkin dia kemampuan pembiayaannya berubah-ubah berkurang sehingga berhenti. Kemudian dari pemerintah juga anggarannya juga berubah-ubah. Nah, strategi apa dari menurut Bu Fety yang dimunculkan supaya itu bisa eksis kesadaran ataupun kemampuan untuk meningkatnya seperti apa? Iya, baik Prof. Mungkin kita perlu memilahnya, setidaknya kita perlu mempertimbangkan dua hal utama kalau kita bicara kepesertaan. Pertama, ability to pay, kemampuan membayar. Yang kedua, willingness to pay.
bersedia ya, mau membayar. Jadi mampu membayar dan mau membayar. Nah ini kan kemudian dua ini kan jadinya bisa ada 4 variasi. Yeah. Yang mampu dan mau, ya, yang mampu tapi tidak mau, gitu ya. Yang mau tapi tidak mampu, atau yang tidak mampu juga tidak mau, gitu ya. Mungkin karena dulu semuanya, dipetakan, ya? Okay. Karena kemudian nanti intervensinya pastinya akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan tadi dia adanya di yang mana nih, bagian yang mana. Kalau yang mampu dan mau harusnya sih sudah tidak menjadi masalah ya. Artinya ini peserta yang apakah dia PPU yang dia sharing ya, selain pemberi kerjanya dia juga sebagai pekerja sharing, apakah dia peserta mandiri, kalau yang masuk ke golongan ini mampu dan mau harusnya tidak menjadi masalah, dan mereka akan bersedia mau gitu ya membayar sesuai dengan kemampuan ekonominya gitu ya. Kemudian untuk yang mampu tapi tidak mau ya, ini juga ada, dan kadang sebagian mungkin mampu tapi tidak mau. Kita bisa memilahnya apakah ini karena memang dia belum sadar bahwa banyak manfaatnya ya dengan menjadi bagian dari JKN, artinya membayar premi ya, kemudian mendapatkan layanan. Apakah seperti itu? Ada juga yang mampu tidak mau itu, tapi jadinya dia di cover oleh pemerintah, akhirnya jadi PBI, padahal dia tidak termasuk. Ya. Jadi memang ada sekitar ini Prof 10-12% mungkin ya dari peserta yang PBI itu yang sebenarnya, kalau PBI itu kan harusnya dia ada di, kalau ada di Datesen itu ada di desil 1-5, tapi sekitar 10-12% ini ada di desil 6 dan sampai 10 yang harusnya itu mereka cukup mampu ya. Ya, tidak termasuk yang harusnya dibayari oleh pemerintah. Yeah. Jadi ada juga sikap yang seperti ini dari yang mampu tapi dia tidak mau, jadi mengikut dibayarin pemerintah, harusnya bukan haknya dia karena dia sebenarnya mampu. Nah ini kan intervensinya juga jadinya berbeda ya, apakah kemudian artinya harus ada betul-betul penyelarasan data mungkin antara Kemensos gitu ya dengan BPJS itu sendiri, supaya jangan sampai ini yang di desil 6-10 yang notabene mampu malah dengan gratis tanda kutip ya mendapatkan bayarannya oleh pemerintah padahal dia mampu gitu. Jadi sebetulnya strateginya mana dulu yang mau diprioritaskan untuk mempengaruhi sustainability kepesertaannya sendiri, karena ada 4 kategori itu, mana yang sebaiknya ataupun yang bisa dulu dilakukan oleh BPJS ataupun oleh pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Iya, sebenarnya sih strateginya mau tidak mau kita harus paralel ya dari yang 4 ini atau 3 lah. Kalau yang mampu dan mau kan harusnya sudah tidak menjadi masalah ya. Untuk 3 kelompok yang lainnya ini strateginya mau tidak mau paralel. Apakah itu edukasi terkait manfaat ya untuk yang mampu tapi belum mau, atau tadi ya penyelarasan data agar yang mampu itu akhirnya tidak di cover pemerintah tapi juga diedukasi bahwa tetap dia harus membayar sesuai kemampuan yang ada di dia gitu ya. Dan beberapa strategi lainnya, kalau yang tidak mampu memang mau tidak mau pemerintah harus turun tangan ya, karena kan memang ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar bahkan ya, bahwa warga negara Indonesia itu berhak atas layanan dasar termasuk kesehatan begitu ya. Jadi memang mau tidak mau pemerintah harus tetap masih ya mengalokasikan dana untuk PBI ini. Bahkan akhir tahun lalu sebenarnya keluar belum jadi kebijakan karena regulasinya belum keluar ya, tapi sudah santer akan dihapuskan ya, diputihkan yang menunggak ya, supaya kepesertaan aktif itu tetap terjaga ya, karena kan dia tidak aktif karena tidak bisa membayar gitu ya. Jadi pemerintah berniat untuk memutihkan, tapi kan aturan teknis dan lain-lainnya juga masih belum keluar ya. Tapi mudah-mudahan dengan turun tangan juga pemerintah di sini ya, masyarakat Indonesia tetap bisa punya akses kepada layanan kesehatan. Ini menarik.
Bu Feti dan Bapak Ibu yang hadir, dengan adanya upaya untuk menghapuskan ya, dari tunggakan itu ada pro dan kontra. Dari pro dan kontra ini sampai sekarang barangkali pemerintah juga belum memberikan suatu ketegasan yang secara konkret ya, kemana akan memberikan, walaupun sudah diungkapkan berkali-kali untuk itu. Nah, sebetulnya positif negatifnya atau dampak daripada penghapusan yang menunggak ini seperti apa? Apakah malah mendidik peserta atau malah tidak? Dan juga dampaknya kepada peserta yang aktif, yang membayar. Tentu dia akan ada hal tanda kutip, dia akan merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Kok saya bayar terus, sementara yang tidak adil diberikan seperti itu. Gimana Bu Feti menanggapi masalah ini? Iya betul, khawatirnya dimanjakan ya Prof ya, sehingga akan terus seperti itu ya. Hanya saja menurut saya untuk masyarakat yang memang tidak mampu, dalam hal ini dia masuk ke desil 1 sampai 5, bagaimanapun harus dibantu. Kalau tidak dibantu, mereka benar-benar tidak bisa membayar ya, memang tidak punya kemampuan begitu ya. Namun tentunya kita tidak bisa hanya memberikan kail ya, seperti itu ya Prof. Harusnya ini ada kolaborasi lintas, kalau saya sih jika berandai-andai harusnya lintas kementerian, karena bagaimanapun harus masyarakat tidak mampu tersebut, misalnya dalam satu desa atau kecamatan gitu ya, diintervensinya harus berbagai intervensi. Kesehatan iya, tapi kan nggak bisa dia juga naik menjadi level yang desil 6 sampai 10 ya. Kalau secara ekonomi dia tidak diintervensi. Artinya harus ada intervensi ekonomi, apakah bekerja sama dengan kementerian yang bertanggung jawab untuk itu ya, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain gitu ya. Diintervensi dia secara pendidikan, sehingga ketika teredukasi dengan baik, mereka menyadari betul ya akan manfaat. Jadi memang pendekatan holistiknya selama ini ya, kemudian kolaborasi lintas kementerian sepertinya masih perlu ditingkatkan, karena kalau tidak ada intervensi untuk lebih memampukan masyarakat, dia akan tetap terus selamanya di segmen PBI itu gitu ya, karena tidak diberdayakan. Jadi harus ada program pemberdayaan ke arah sana juga. Sahabat Kanal HZ, memang banyak sekali masalah yang berkaitan dengan kepesertaan. Tapi ini menarik juga untuk kita berikan masukan-masukan dari pendapat Bu Feti ini. Tetapi yang perlu intervensi pada siapa? Tentunya masalah data itu jadi penting. Data yang didapatkan dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial atau dari kependudukan itu juga menjadi penting untuk didapatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat data pun berbeda, Bu Feti. Betul. Itu kita bagaimana mendapatkan ini, dan kemudian untuk memastikan memvalidasinya tersebut juga kita perlu kepastian, sehingga begitu dilihat ini ternyata jumlah PBI itu malah bertambah. Nah, gimana nih Bu Feti memberikan kiat-kiatnya supaya siapa yang memberikan bertanggung jawab ini supaya ini bisa ditaati oleh penduduk juga, oleh masyarakat juga, dan juga oleh semua kita, karena ini adalah universal health coverage, tentunya menjadi kebutuhan kita semua, dan memunculkan kebutuhan itu tidak mudah dalam membayar iuran gitu, apalagi kalau sudah dibayar pun mereka juga kurang peduli terhadap masalah kesehatan. Nah, mungkin Bu Feti bisa memberikan strategi bagaimana caranya. Ya, baik, terima kasih Prof. Wahyu. Jadi kalau terkait data, karena basic saya peneliti gitu ya Prof ya, sepertinya kita harus melihat ke akar masalahnya juga ya. Ketika digolongkan dia apakah desil 1 sampai 10 tersebut, kan pastinya di awal ada yang survei ya, yang survei terkait kriteria, ada berapa 20-an lebih mungkin ya kriteria kalau BPS setahu saya ya, untuk mengklasifikasikan masyarakat itu ada di desil yang mana gitu ya. Nah,
tentunya kita mesti lihat nih ketika turun lapangan ini seperti apa juga gitu ya. Seperti apa. Saya tidak tahu apakah Kementerian Sosial tidak punya cukup pengetahuan ya terkait kalau Kementerian Sosial turun langsung ke lapangan. Yang saya tahu biasanya BPS. Ya BPS. Dan harusnya sih yang saya tahu yang membantu BPS ini di lapangan ya itu udah pengalaman ya, sudah pengalaman. Jadi memang kita harus ngelihatnya ke akarnya ini ketika di awal mengumpulkan kenapa bisa sampai itu cukup besar ya 10-12% kemudian melenceng ya yang bukan hak. Jadi harus melihat ke sana. Itu yang pertama. Kemudian terkait data lagi karena kita sudah di zaman yang cukup maju secara digital ya, kita bisa memanfaatkan harusnya ya kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini, bagaimana bridging antara, nah ini saya juga belum begitu cukup pengetahuan data di Kemensos itu bagaimana awal mulanya sampai ada set ya, nah data set itu ya, tapi tentunya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital, ya, apakah itu BPS, Kemensos, kemudian misalnya dengan BPJS, ya, itu bisa dikuatkan supaya dari lapangan betul-betul real time gitu ya, bisa masuk misalnya ketika sudah divalidasi, ya, bisa masuk ke database yang ini tadi ya, yang sudah dibangun ini dan ada bridging antar kementerian ataupun lembaga yang terkait tadi. Jadi peningkatan penggunaan teknologi digital di sini untuk lebih membuat data itu lebih valid juga harus digunakan. Ya, setidaknya dua itu, Prof. Ya, digitalisasi itu menjadi bagian penting dalam saat ini dan ke depan, dan itu sangat membantu untuk mengurangi human error. Ya, dan tentunya peluang-peluang untuk membuat sesuatu yang keliru ataupun salah itu dapat diluruskan oleh digital. Betul, Prof. Sekarang ada masalah lain. Kalau itu katakanlah digital itu sedang diproses ya. Tetapi ini adalah keinginan masyarakat dan kemampuannya, keinginan dan kemampuan membayar itu turun, gitu. Dari peserta sendiri turun, sehingga menyebabkan memang tercatat, terdaftar itu sudah hampir 100%, 98,9% dari peserta. Tapi dalam hal begitu dilihat dari aspek kemampuan dan keinginan membayar, itu mempengaruhi daripada status kepesertaan sendiri. Nah, apakah pemerintah mampu nih, misalnya pembiayaan dari masyarakat tuh untuk membayar sendiri peserta mandirinya itu makin berkurang. Ya, ataupun kemampuan daripada pemerintah daerah juga mengalokasikan untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah semakin berkurang. Nah, ini gimana saran dari Bu Fetty untuk mengaktifkan itu sendiri, upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat sehingga sustainability daripada kepesertaan BPJS tetap berjalan, tidak hanya sebagai cakupan sebagai kepesertaan saja, tetapi juga peserta yang aktif membayar, ya, aktif juga mendapatkan manfaatnya. Begitu pula pun klaim-klaim dari BPJS itu juga bisa lancar, rumah sakit juga bisa mendapatkan sirkulasi daripada dana dan klaim yang dibayarkan dengan baik sehingga tidak terganggu dari pelayanan dari rumah sakit. Nah, itu awalnya dari situ, dari pesertaan. Gimana Bu Fetty untuk mengurai itu sehingga masalah-masalah itu bisa diatasi satu by satu, kemudian sustainability daripada pelayanan BPJS Kesehatan itu bisa terjaga. Iya, kita belum tahu struktur APBN yang 2026 nih ya, saya setidaknya belum tahu ya, tapi memang pastinya tidak mungkin berharap semua kekurangan itu harus ditanggung ya oleh pemerintah pusat ya. Yang terfikir oleh saya juga kalau dalam kerangka kolaborasi pentahelix ya, mungkin kita perlu meningkatkan kolaborasi dengan yang di luar pemerintah gitu ya, misalnya swasta dan komunitas terutama dalam hal ini filantropi gitu ya. Dunia filantropi saat ini misalnya saya mengenal ada satu lembaga ya atau forum ya, multi stakeholder forum filantropi Indonesia, yang itu di dalamnya
secara keseluruhannya ada tergabung 300 sampai 400 lembaga filantropi di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota gitu ya. Dan sejauh ini selama ini memang mereka sudah mencoba banyak ya memberi di masyarakat ya, bekerja di masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Tapi itu kan belum kita petakan, belum kita ajak untuk duduk bareng dan memetakan kolaborasi yang baik ya untuk kesehatan ini. Termasuk ke filantropi ini juga masuk dana-dana dari perusahaan swasta dan lain-lain ya, CSR segala macam ya. Dan itu cukup besar dananya. Potensi ini sebenarnya bisa kita coba gali ya untuk membantu tadi supaya tidak hanya bebannya itu ke pemerintah saja, tapi kita ajak. Karena kan mereka juga punya kewajiban ya, perusahaan-perusahaan besar tentunya punya kewajiban untuk melakukan corporate social responsibility. Bahkan seperti lembaga-lembaga zakat gitu ya, BAZIS dan lain-lain, mereka bisa membantu walaupun kriterianya pasti ya harus yang masuk kriteria 8 penerima ya, asnaf itu ya, 8 penerima zakat misalnya ya. Tapi kan infak dan lain-lain sebenarnya lebih bebas ya, infak sedekah kan lebih bebas dan tidak terikat. Jadi bagaimana membangun jejaring dengan betul-betul pentahelix, tidak hanya pemerintah sendiri kemudian yang beban ya untuk mengatasi ini semua, tapi mengajak ya berkolaborasi stakeholder lain. Itu sepertinya perlu dicoba ya, karena biasanya justru lembaga filantropi ini ketika mereka mengintervensi sebuah daerah, satu lokus gitu ya, atau satu desa, tidak hanya kesehatan saja biasanya, tapi juga pendidikan, sosial, kemudian juga ekonomi terutama. Bagaimana membantu masyarakat itu untuk memiliki ekonomi yang lebih baik. Ini kan bagus ya sebenarnya kalau bisa kita kolaborasikan, karena potensi untuk kemudian yang masyarakat tidak mampu di desil 15 kemudian berpindah exit menjadi desil 6 kah 7 gitu ya, bisa bisa tercapai lah, walaupun tentunya perlu waktu yang tidak sebentar ya, mungkin perlu beberapa tahun untuk ke sana. Cuma bisa dimulai. Demikian Prof. Baik, sahabat HZ Greeting. Tidak terasa nih kita sudah ngobrol 30 menit lebih. Tapi masih banyak yang perlu kita gali lagi tentang kepesertaan. Tapi harapannya BPJS itu adalah milik bangsa Indonesia, milik masyarakat Indonesia, yang tentunya ingin berlangsung terus, berlanjut terus. Nah, sebagai akhir daripada diskusi kita pada kali ini, apa harapan daripada Bu Fety untuk keberlangsungan daripada BPJS Kesehatan, khususnya dari aspek kesehatan, ada kepesertaan? Ya, kalau dari aspek kepesertaan, seperti tadi mungkin yang terakhir ya saya sampaikan, bagaimana melibatkan lebih banyak sektor lain gitu ya, untuk terlibat mengatasi permasalahan kepesertaan ini. Misalnya tadi ya dengan lembaga filantropi ataupun perusahaan-perusahaan swasta ya. Tapi kalau secara keseluruhan untuk BPJS sepertinya aspek promotif preventif juga harus secara tidak hanya perencanaan tapi diikuti dengan konsekuensinya pendanaan ke arah sana, itu juga harus lebih serius. Masalah alokasi pendanaannya dari mana itu sebenarnya bisa didiskusikan, dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Tapi ketika kita bisa mengintervensi promotif preventif ini dengan baik, harapannya kan memang ujungnya masyarakat yang sakit dengan level keparahan tinggi itu juga berkurang ya. Mungkin ini juga yang harus jadi perhatian utama, karena berefeknya banyak ya, dampaknya, efek dominonya banyak ketika masyarakat kita itu menjadi lebih sehat. Begitu Prof. Terima kasih Bu Fety yang sudah memberikan beberapa pendapatnya untuk memberikan masukan-masukan. Semoga didengar oleh mereka yang berkepentingan, dan tentunya ini kita perlu tindak lanjut dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, dan tentunya kita juga ingin mendapatkan masukan-masukan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share kepada kanal HZ Greeting, sehingga ini memberikan masukan bagi kanal Greeting maupun masalah-masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan ataupun masalah kesehatan lainnya.
Dan tentunya terima kasih Bu Fetty sudah memberikan waktu dan pemikirannya, dan kita jumpa lagi pada sesi ataupun diskusi topik-topik lain yang menarik khususnya tentang BPJS Kesehatan. Salam sehat, salam perjuangan kepada kanal HZ, dan kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikut yang lebih menarik lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Terima kasih.